Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan seminar pendidikan agama Islam yang berjudul Fikih Aulia. Prioritas dalam aspek ilmu. 1. Prioritas ilmu atas amal. Di antara prioritas yang dibenarkan oleh agama ialah prioritas ilmu atas amal. Ilmu itu harus didahulukan atas amal, karena ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah amal yang akan dilakukan. Prioritas pemahaman atas hafalan. Ilmu yang hakiki ialah yang betul-betul dipahami dan dicerna dalam otak. Itulah yang sebenarnya diinginkan oleh Islam, yaitu pemahaman terhadap ajaran agama dan bukan sekedar belajar agama. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap gelombang di antara mereka? Beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Fikih merupakan sesuatu yang lebih dalam dan lebih spesifik dibanding dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menafikannya dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik ketika dia diberikan sifat kepada mereka. Orang-orang beraneka ragamnya. Tanah yang menerima air hujan, tingkatan orang yang paling tinggi ialah orang yang memahami ilmu pengetahuan, memanfaatkannya, kemudian mengajarkannya. Tingkatan yang berada di bawahnya ialah orang yang mempunyai pemahaman yang baik dan mendalam pada akal pikiran mereka, sehingga dapat membuat kesimpulan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang datang memerlukan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, maka dapat memberikan manfaat hafalan itu kepadanya. Orang-orang yang seperti inilah yang dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan mereka. 3. Prioritas maksud dan tujuan atas penampilan luar. Persoalan yang termasuk di dalam fikih prioritas ini ialah tujuan, yakni menyelami tujuan dan terkandung di dalam syariah, mengetahui rahasia dan sebab-sebabnya, mengaitkan antara satu sebab dengan sebab yang lainnya, mengembalikan cabang kepada pokoknya, mengembalikan hal-hal yang parsial kepada yang universal, dan tidak menganggap cukup mengetahui penampakan dari luar, serta jamud di dalam memahami nas-nas syariah tersebut. Sebagaimana diketahui dari nas yang bermacam-macam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, seperti yang ditunjukkan oleh peneliti hukum yang parsial dalam berbagai bentuk peribadahan dan muamalah, hubungan antar keluarga, hubungan antar sosial, politik, dan hubungan internasional, bahwa syariah ini memiliki berbagai tujuan yang tergantung pada setiap hal yang disyariahkan olehnya, baik berupa perintah maupun larangan ataupun berupa hukum yang mubah. Kekeliruan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang menggeluti ilmu agama ini adalah bahwasanya mereka hanya mengambang di permukaan dan tidak turun menyelam ke dasarnya. Karena mereka tidak memiliki keahlian dalam berenang dan menyelam ke dasarnya untuk mengambil mutiara dan batu mulianya. Mereka menampilkan agama Allah dan hukum-hukum syariahnya atas hamba-hambanya dalam bentuk yang bermacam-macam, dan tidak menampilkan dalam bentuknya yang universal. Syariah seakan-akan tidak mampu mewujudkan kemaslahatan bagi makhluk Allah, padahal kegagalan itu sebenarnya bukan pada syariah, tetapi pada pemahaman mereka yang memutuskan keterkaitan antara sebagai hukum dengan sebagian yang lain. 4. Prioritas ijtihad atas taklid. Ilmu menurut ulama salaf bukan sekedar pengetahuan tentang hukum, walaupun diperoleh dari hasil taklid kepada orang lain atau mengutip perkataannya dengan tidak memiliki hujah yang memuaskan. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang independen, yang disertai dengan hujah. Ilmu yang berjalan bersama dengan dalilnya kemanapun ia pergi. Dia berputar bersama kebenaran yang memuaskan dimanapun berada. Berdasarkan ayat di atas, Quran Al-Isra ayat 36, Ibnu Qayyim menjelaskan,
Taklid itu bukanlah pengetahuan yang disepakati oleh ilmu pengetahuan itu. Dalam I'lam al-Muwaqqi'in, ia menyebutkan lebih dari 80 macam taklid yang tidak benar dan penolakannya terhadap syubhat yang dilakukan oleh para pelakunya. Prioritas dalam aspek perintah. Pertama, prioritas perkara pokok atas perkara cabang. Iman adalah perkara pokok, sedangkan amalan merupakan masalah cabang. Sejauh keimanan yang dimiliki oleh seseorang, maka akan sejauh itu pula amal perbuatannya. Dan sejauh itu pula dia melakukan perintah yang dilakukan kepadanya, serta menjauhi larangannya. Oleh karena itu, perkara paling utama untuk didahulukan dan harus diberi perhatian yang lebih daripada yang lainnya adalah meluruskan akidah, memurnikan tauhid, memberantas kemusyrikan dan kufarat, mengokohkan benih-benih keimanan dalam hati, sehingga membuahkan hasil yang bisa dinikmati dengan izin darinya. Kedua, prioritas fardu ain ketimbang fardu kifayah. Dapat ditegaskan bahwa fardu ain harus dilakukan atas fardu kifayah. Karena fardu kifayah kadangkala sudah ada orang yang mengajarkannya, sehingga orang yang lain sudah tidak menanggung dosa karena tidak melakukannya. Sedangkan fardu ain tidak dapat ditawar lagi karena tidak ada orang lain yang boleh menggantikan kewajiban yang telah ditetapkan atas dirinya. Contoh yang paling jelas untuk itu ialah perkara yang ada kaitannya dengan berbuat baik terhadap kedua orang tua dan berperang membela agama Allah. Ketika perang merupakan fardu kifayah karena peperangan itu untuk merebut suatu wilayah dan bukan mempertahankan wilayah itu sendiri, yaitu peperangan untuk merebut suatu wilayah yang diduduki oleh musuh.